Ketika kita sedang susah, gelisah, maka bacalah doa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan pembacaan kitab yang telah lalu, yaitu ketika kita sedang susah, gelisah, maka bacalah doa ini. Kata Nabi, qulu, ucapkanlah Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, semua pujian hanya untuk Engkau ya Rasulullah, bukan untuk yang lain. Maka kita selalu setiap sholat sesudah membaca bismillah kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Orang tanya apa kabarnya? Alhamdulillah, ya, pujian hanya untuk Allah. Mengadu begitu juga, wa ilaikal mustaka. Kesulitan kita adukan hanya kepada Allah, bukan kepada orang, karena orang juga sama sama kita, ya, punya masalah, ya, sama kita lah, ya, ada girangnya, ada sedihnya. Jadi nggak pantas kalau kita mengadu kepada orang, kesianan, ya, mengadulah kepada Allah. Wa antal musta'an, hanya Engkau ya Allah yang menolong kami, bukan manusia. Manusia juga lemah, ya. Dia juga perlu pertolongan. Jadi kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Dan itu setiap sholat kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi karena kita kurang meresapi, ya, sholat setiap saat sholat, tapi mulut kita di mana, hati kita di mana, pikiran kita di mana. Habis sholat nggak ada bekasnya, ya, padahal selalu tuh iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami ibadah. Sesudah ibadah baru kita minta wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya, virus COVID ini nggak bakal hilang dan bakal datang virus-virus yang lain, masih ribuan bakal datang ke sini, ya. Suruh pergi kemana? Dia tetap ada. Tapi kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka virus itu nggak akan mampu menyakiti kita. Virus pilek, udah biasa virus itu. Tapi kena pilek, tidur 3 hari, bahaya. Belagi pas dapat gajian, segar udah. Kenapa? Daya tahan tubuhnya kuat, ya. Tapi kalau mengandalkan otak saja, jaga jarak, jangan salaman, ya, kagak ingat kepada Allah, nggak bisa. Harus minta tolong kepada Allah, karena penyakit itu dari Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin, dan yang menyembuhkan hanya Allah, bukan dokter. Orang dokternya mati juga. Nah, bahkan pasiennya yang telanjang bulat baik, dokternya yang rapi, tutup badannya, mati. Perawatnya mati. Kenapa? Karena hanya mengandalkan materi, pikiran, ilmu. Kita harus dua, zahirnya kita ikutin apa kata dokter, dan batinnya kita berdoa kepada Allah, minta supaya Allah memberikan kita kesehatan. Kan Nabi udah ngajarin, kalau kamu mau mintalah al-afiyah. Maka Nabi mengatakan Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Al-afiyah itu semuanya, sehat, tenang, rezeki yang berkah, anak soleh, keturunan yang soleh, teman yang baik, ilmu bermanfaat. Itu afiyah, bukan sehat saja. Ya, jadi ini kalau kita
percaya kepada Allah. Ya. Jangan sampai sebab corona ini menyebabkan kita jadi nggak ibadah. Ketakutan kita dengan penyakit melebihi ketakutan kita dari neraka. Harusnya saat seperti ini semua kembali kepada Allah. Semua masuk masjid, semua berzikir, berdoa, baca selawat. Apalagi beberapa hari lagi ini kita akan masuk tahun baru. Hijriah 1443 Hijriah 1 Muharram ya, mungkin Selasa atau Rabu besok udah masuk itu ya, kita beristighfar, kita bertaubat, kita niat tahun berikutnya menjadi lebih bagus lagi. Kita berhijrah, hijrah hati dari niat yang gak ikhlas menjadi ikhlas ya. Niat hijrah badan dari tempat yang nggak bagus kita pergi ke tempat yang bagus, ke masjid, majelis taklim ya. Ini daerah Jagakarsa udah bagus ya. Apa namanya, pertumbuhan majelis taklimnya sangat luar biasa dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya. Nah, sekarang ini ya, pengajian penuh di mana-mana. Pertahankan, jangan sampai kalah kita. Kita umat Islam terbesar, kok jadi ketakutan beribadah, ngaji ngumpet-ngumpet, Jumatan pada naik pagar ngumpet-ngumpet. Masya Allah, nggak masuk akal. Bagaimana di kampung kita? Takut sama siapa? Kok jadi begini? Ya, kecuali negara di mana kita umat Islamnya dikit, penguasanya kebanyakannya bukan orang Islam. Nanti di kampung kita, yang Jumatan juga tetangga-tetangga kita semua kita kena. Tutup masjid, majelis taklim tutup. Masya Allah, masuk akal nggak? Ya. Sedih hati kita. Ya. Masjid itu Baitullah, tempat yang paling suci. Oleh zaman Nabi semua kegiatan apa saja dimulai dari masjid. Rasulullah pulang dari mana-mana bepergian masuk masjid dulu. Semuanya masjid. Bukan masjid dipakai hanya taklim saja, semua. Buat belajar gulat pun di dalam masjid. Sahabat-sahabat belajar gulat itu di dalam masjid. Kalau kita sekarang belajar silat, karate di dalam masjid. Tentara-tentara yang luka itu diobatin di masjid. Semuanya masjid. Oh, sekarang masjid cuma 4 salat doang. Masjidnya cakep-cakep. Tapi yang memakmurkannya nggak seberapa. Ya, harus kita robah. Ya, tahun baru nih harus berubah semuanya. Nah, jangan sampai hidup kita sia-sia. Ya, jangan sampai menjadi manusia yang mubazir. Biasanya mubazir kan makanan doang. Ya. 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 Jangan sampai menjadi manusia yang mubazir. Ya. Bagus nggak yang mubazir? Bagus nggak? Nggak bagus. Nah, jadi kita udah aneh nih. Jadi kalau ngapain-ngapain kita bilang Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik. Hafal kan? Hafal nggak? Ya? Gampang. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mustaka wa anta al-musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semua udah kita tahu semuanya. Wa la haula kita udah tahu, Allahumma kita udah tahu, laka kita udah tahu, alhamdulillah kita udah tahu, wa ilaika kita udah tahu, al-mustaka kita udah tahu, wa anta kita udah tahu, al-musta'an tinggal ngingetin doang. Itu cara menghafal begitu ya. Itu semua udah pada tahu kan? Laka udah kan? Alhamdulillah udah kan? Udah anta udah tahu semua, anta bahasa Arab. Wa anta al-musta'an. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini kisahnya. Qala al-a'masyu fama taraktuhunna
Kata Imam Ahmad, tidak pernah aku tinggalkan doa ini mundu sejak sami'tuhunna, sejak aku mendengarnya ini doa, ma taraktuhunna, tidak pernah aku biarkan. Artinya nggak pernah kagak dibaca. Min syaqiqi, aku mendengarnya doa ini dari saudaraku Al-Asadi Al-Kufi, namanya Asad Al-Kufi. Ketika dia bilang kepada aku dengar terus menerus aku membacanya. Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna, tidak pernah aku tinggalkan doa ini sejak aku mendengarnya. Nah sekarang kita udah dengar kan? Nah, jangan ditinggalkan doa ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau susah ngapalin diulang-ulang sampai 100 kali 200 kali diulang ya. Gitu. Sampai yang dengerinnya apal juga ya. Ya. Sampai bini kita apal, anak kita apal, burung beunya apal juga. Ulang, itu semua begitu, hafalan ulang. Ngapalinnya gampang, mengulangi ini yang susah. Ngapalinnya 2 menit apa? Tapi kalau kita nggak ulang-ulang, hilang nggak? Kita malam nih, kita udah hafal nih, tidur, besok subuh hilang. Ya, nah, itu namanya manusia. Ya. Justru yang hafal itu yang lupa. Ya. Kalau nggak hafal lupa nggak? Kagak hafal lupa nggak? Nah, lu gimana mau lupa? Dia kagak hafal. Justru yang hafal itu yang lupa. Jadi kalau pengen kagak lupa, jangan ngapal. Nggak bakal lupa. Oh, ngapalin susah banget. Ya udah usah hafal lah, nggak bakal lupa. Nah, karena udah hafal dia lupa. Ulangin lagi terus. Semakin diulang, nempel. Ketika nempel, udah susah hilangnya lagi dah. Gitu. Jadi diulang. Ilmu begitu juga diulang ya. Jangan bosan. Ya itu lagi. Justru semakin diulang, semakin meresap. Ya. Baik, kayak iklan diulang-ulang nggak? Ulang lagi, itu lagi, meresap di hati kita lah. Rokok Mail itu, wow, otak itu. Biar tulisan, oh Mail itu. Biar nggak ada rokoknya juga, asal tulisannya dong udah tahu dah tuh rokok. Lalu udah meresap di hati kita. Ya. Baik. Wa huwa Abdullah radhiyallahu anhu. Terus qala al-A'masyu atani atin fil manami, ada seseorang datang kepadaku saat aku lagi tidur. Artinya dia bermimpi. Ada orang datang kepada dia, faqala, orang itu berkata, ya Sulaimanu, panggilannya wahai Sulaiman, dalam mimpinya nih, zid fi hadhil kalimati, tambahinlah kalimat-kalimat yang sudah kamu hafalkan. Kalimat yang tadi itu Allahumma lakal hamdu udah diapa, tambahin lagi. Apa tambahannya? Wa nasta'inuka ala fasadi fina, dan kami meminta tolong kepada Engkau ya Allah atas kerusakan yang ada pada diri kami. Nah, tambahin tuh. Yang kedua, wa nas'aluka, dan kami meminta kepada Engkau ya Allah sholaha amrina kullihi, semua urusan kami menjadi baik. Tambahannya 2 tuh ya. Wa nasta'inuka ala fasadi fina,
kami memohon bantuan terhadap kerusakan yang ada pada diri kami. Ya mungkin banyak maksiat umpamanya, masih kurang taatnya, minta tolong kepada Allah. Wa nas'aluka, dan kami minta kepada Engkau ya Allah, sholaha amrina kullihi, semua urusan kami menjadi baik. Yang dalam doa kan Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dini alladzi huwa ma'asi wa aslih akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadi Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku. Memperbaiki agama bukan agamanya diperbaiki, maksudnya agama yang ada pada kita. Ketaatan kita perbaiki supaya lebih bagus lagi. Ilmu kita perbaiki supaya makin banyak lagi. Begitu namanya, bukan agama diperbaiki. Ini enggak. Agama yang ada pada kita. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita baca bagus. Ya. Cuman ditambahin lagi, tambahannya ini datangnya dari mimpi. Meskipun secara hukum mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil, ya, secara hukum. Tapi secara kebiasaan ente mau ambil nggak apa-apa. Mengapa? Karena kita yakin tidurnya orang soleh itu sebelumnya ada wudu, baca Quran, berzikir. Ketika dia mimpi, kita yakin mimpinya benar. Apalagi mimpi ngajarin begini, masa setan ngajarin begini? Enggak mungkin. Ya. Dan tidurnya orang soleh ibadah. Nanti tidur dia berzikir, ya. Pasti mimpinya bagus. Ya. Apalagi mimpi baca doa. Nah, orang mimpi umpamanya sebelum tidur main gaplik, jam 1 tidur, mimpinya main gaplik, ya. Karena baru banget. Ya. Ya. Nah orang soleh dia baca doa, baca zikir, baca Quran, mimpinya ya begitu dah. Makanya kalau kita mimpi yang jelek jangan diceritain kepada orang. Kalau mimpi yang bagus kita ceritain kepada orang yang kita percaya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti menjadi fitnah. Mimpi ketemu Rasulullah SAW, diam aja, jangan cerita. Ya, ngapain pakai cerita-cerita? Diam aja. Kecuali cerita sama orang yang kita percaya. Bukan berjamaah begini, saya mimpi ketemu Rasul. Nggak usah, jangan, ngerinya nanti orang menjadi fitnah. Kecuali sama teman akrab kita cerita. Musa Hasim cerita, Salah Hasim saya mimpi ketemu Rasulullah, nggak apa-apa. Ya. Tapi temuin orang sembarangan jadi fitnah nanti. Ya. Nanti dilaporin hoax kan, ya. Menyebarkan berita hoax nanti kena pidana. Ya, ya hati-hati. Ya. Baik. Terus waman asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan ala Allah. Barang siapa aidakhala fis sabah, orang yang pagi-pagi sudah mengadu penderitaannya, ya. Ketika pagi hari dia sedih yang berkaitan dengan masalah dunia, ya. Waman asbaha aidakhala fis subhi, barang siapa yang pada waktu pagi li umurid dunia, yang berkaitan dengan masalah dunia, hazinan, sedih. Ya, pagi-pagi udah sedih yang berkaitan dengan dunia. Dunia itu semuanya. Ya, makan, minum, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, istri, pekerjaan, itu semua dunia. Ya, anak, ya, pagi-pagi udah sedih. Ya, ya. Bangun tidur udah sedih.
Subuh bukannya di tahajud, bukannya di salat sunnah, bukan salat subuh, yang dipikirin dunia. Ya. Wah, 2 tahun lagi pensiun nih, masih 2 tahun. Belum tentu hidup ya. Wah, pensiun dari tiap pagi begitu. Ada nggak dia begitu? Masih lama, tenang aja. Ya. Udah sedih tuh pagi-pagi. Faqada asba'a sakhitan 'ala Allah. Berarti orang ini telah marah kepada Allah. Ya. Jadi kita harus yakin semuanya dari Allah. Yang namanya manusia, asal namanya manusia, apakah dia raja, dia presiden, dia konglomerat, dia profesor doktor, dia dokter, dia apa, asal namanya manusia sama dengan kita. Kita sakit, presiden sakit nggak? Kita ketusuk duri atau kepentok kepala kita, sakit nggak? Sakit. Presiden sakit, konglomerat sakit, raja sakit, persis seperti kita. Kita sedih, presiden lebih sedih lagi. Kalau pagi sekarang ini nggak bisa tidur. Orang minta copot tuh. Enakan kita tidurnya nyak. Dia nggak bisa tidur semuanya tuh. Lihat tampangnya pada kurus-kurus banget. Apaan yang dipikirin? Emang orang pada girang? Kagak. Itu. Ini kan kita nih pagi-pagi udah ngaji, alhamdulillah, pakaian bersih, bisa ketawa, cakep nggak tuh? Dia udah nggak bisa ketawa, udah merungut aja. Urusan dunia, buat apaan? Jangan kita merasa, oh itu konglomerat enak banget kali hidupnya, sama sama kita. Apa yang kita rasakan, dia rasain. Apa yang kita merasa sakit, dia juga merasa. Anda kita diinfus, sakit nggak? Sakit. Bahkan orang miskin lebih kuat lagi diinfus. Udah sering diinfus. Orang kaya itu yang lebih menderita dia. Makanya penyakit-penyakit kebanyakan orang-orang begitu. Orang kita dia nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya. Yang begitu-begitu tuh, yang hidupnya terlalu bersih. Mainin ayam di kurungan, nggak apa-apa sehat. Cuma kagak pernah deket ayam, sekali deket langsung diopname gitu, ya. Nah, jadi pagi hari itu kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada waktu pagi. Maka pagi itu segera ambil udaranya yang segar, orang pada tidur kita isap. Cakep nggak itu? Kesempatan, ya, nggak ada satpol, buka masker, mau ambil itu semuanya itu, buru-buru, ya, buru-buru ambil tuh, orang pada tidur kan, udara segar kan, buru-buru ambil, ya, oleh satpol kita, itu, cakep, berkah, ya. Segera apa saja segera pagi-pagi. Orang dulu pagi-pagi dah nyuci, ya, udah jemur, pagi-pagi udah beres semua, udah nyapu, udah apa, tinggal makan nasi goreng udah, ya, itu pagi. Padahal zaman dulu hidup masih sederhana, ya. Karena apa? Dibiasain pagi hari, ya, rizki rebut pada pagi hari, ya. Itu doa Nabi. Jadi pagi hari berkah. Ini pagi-pagi udah ngeluh, ya. Yang dikeluhkan dunia. Dunia itu apa namanya? Zinnun zail. Seperti bayangan. Bayangan kalau pagi matahari ada kan? Ntar sore ada nggak? Hilang. Begitu dunia. Datang, hilang, datang, hilang. Gitu. Jangan menjadi kebanggaan. Masa muda bakal habis nggak? Habis. Lama-lama tua. Mana itu masa mudanya? Mana kegantengannya? Mana kecantikannya? Habis. Kemana? Dimakan waktu, nggak terasa. Makanya sekali-sekali lihat foto kita 10 tahun yang lalu, lihat. Oh iya, masih cakep banget sekarang, udah pada petot gitu.
Ya, jadi pagi hari dipakai buat berzikir. Ya, subuh bangun, salat subuh, sebelumnya salat sunnah, habis subuh berzikir. Kalau kita berzikir habis subuh sampai terbit matahari, kemudian kita salat duha 2 rakaat umpamanya, itu seperti haji sempurna. Jadi kalau kita nggak bisa haji, itu aja tuh pagi kita amalin. Ya, pagi. Nah, jangan pagi-pagi udah ngeluhnya sama orang yang lagi susah lagi. Double ya. Habis itu dia pergi lah. Yang dengerin ya Allah. Itu kelemahan kita tuh. Nggak boleh susah dikit, ngadu sama orang. Jangan punya duit aja, diam. Jangan susah ya, semua orang diparanin. Itu jangan tahan. Semua orang punya kesulitan, semua. Biarpun dia raja, biar presiden, biar ada konglomerat, penderitaannya lebih lagi. Pikiran duitnya ratusan miliar hilang. Pikiran kita 100.000 aja hilang, waduh, bisa kelengah kita. Konglomerat ratusan miliar itu. Ya, ratusan miliar tuh bisnisnya pada mati semua. Ya, itu. Jadi lebih lagi penderitaannya. Kita bisa ngaji, bisa sholat. Cakep dah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Wa makna man hasina ala umuri dunya. Barang siapa yang sedih dengan yang berkaitan tentang dunia. Ya, jabatan dia nggak dapat, dia sedih. Ya. Pekerjaan dia nggak dapat, dia sedih. Dagang rugi, dia sedih. Itu dunia. Ya. Pagi-pagi udah sedih. Faqad ghadiba 'ala Allah. Berarti dia marah kepada Allah. Pantas nggak kita marah kepada Allah? Nggak pantas. Harusnya selalu kita bilang Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, pujian buat kamu. Setiap sholat kita bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi karena kita cuma ngandalin bacaan doang, tajwidnya, ya huruf-hurufnya, dijaga, ya, lamnya, haknya fasih banget. Ya. Tapi jika gak sadar apa yang dibaca, hanya huruf-huruf doang yang diperhatiin. Kayak korek-korek itu huruf-huruf doang diperhatiin, makhraj hurufnya, tajwidnya, semua diperhatiin. Tapi perhatiin juga artinya, perhatiin juga isinya tuh bagaimana. Kalau semua nih kita sadar, ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Sudah salam selesai, alhamdulillah. Dapat apa? Alhamdulillah. Cakap nggak? Ini habis salam, assalamualaikum. Oke, kurang enak badan. Baru banget assalamualaikum. Kurang enak badan. Sesak nafas nih, batuk mulu. Coba lihat, yang dengerin lagi batuk juga sama. Padahal barusan baru ngomong itu alhamdulillah rabbil alamin, diminta kepada Allah. Kurang meresap. Mari di bulan Hijriah ini kita ubah. Satu kalimat, satu ayat saja kita pahami, kita resapi, akan merubah hidup kita. Tapi kalau sekedar baca doang, terus lah puluhan tahun begitu-gitu juga. Nggak jadi apa-apa, jadi orang doang. Iya, jadi orang nggak? Kita pengen perubahan, berubah. Dikit, lama-lama jadi gede. Jadi begitulah, kalau kita sedih, kita ngadu sama orang, berarti kita marah kepada Allah. Pantas nggak seorang hamba murka kepada Allah? Nggak pantas. Oleh karena itu, li'annahu lam yarda biqada'illah. Karena orang itu tuh yang sedih tidak redho dengan ketetapan Allah. Harusnya apa yang Allah tetapkan ya udah kita terima. Habis bagaimana? Kita makhluknya lemah. Ya, yang mau bikin kita Allah. Itu terserah Allah dah. Ya, apa yang Allah tetapkan
Ya udah kita terima. Jangan melihat orang lain. Kalau di barat itu ada istilah kebun tetangga lebih bagus dari kebun dia. Ya, ada istilah begitu. Ya, kita lihat kebun orang cakep nggak? Enak banget. Padahal kebunnya cakepan lagi kan. Lihat bini orang, cakep banget tuh. Padahal kata suami itu cakepan bini loh. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Itu kenapa? Karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Terima, udah, emang nasib gue dapat gue begini, biarin dah. Gombat terus dah. Hancur dah loh. Sedih kagak dipakai juga sang sayang. Udah pakai terus dah. Ya. Cakep nggak tuh begitu? Jangan mengeluh, bini gue begini, anak gue begini, pekerjaan begini, kapan hidup gitu. Nikmati aja. Ya, makan. Saya di kantor dulu pernah makan nasi, di Ngabar. Makan nasi ame terasi doang. Karena kita pulang terlambat, makan terlambat. Dapurnya waktu itu dapur Ki Haji Ibrahim di Ngabar itu. Dapurnya udah tutup, kita terlambat. Udah habis nasi. Kita pergi tuh ke embok-embok itu di dapur. Kata mbok udah habis makanan, nggak ada. Nasi udah habis. Akhirnya yang di ujung kukusan kan masak pakai kukusan. Di ujung-ujung tuh ada nasi tinggal segini, kita kode-kode pakai bambu itu. Ada 3 kukusan, segini nih. Kan di ujung tuh ada mesin nyelit tuh. Makannya mana? Ada terasi. Pakai terasi aja ya kita bakar situ. Makan di dapur. Nikmatnya luar biasa. Nggak ada lagi gimana? Kalau ada lagi nggak bakal lah. Artinya tuh kalau kita lapar, hati kita redo, enak. Kecuali kita kenyang, nggak enak. Jadi sebenarnya apa yang Allah tetapkan bagus, apa yang Allah larang bagus. Jadi di sini kita harus redo terhadap ketetapan Allah. Walam yasbir ala balai, berarti dia tidak sabar terhadap bala yang aku timpakan kepada dia. Yang ketiga, walam yu'min biqadarihi, berarti dia tidak percaya dengan takdir Allah. Li'anna kulla ma waqa'a fid dunya, karena semua yang terjadi di dunia fahuwa, maka kejadian itu biqada'illahi ta'ala wa qadarihi, semua terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, sampai daun-daun yang jatuh pun semuanya dengan takdir Allah. Jadi kalau apa saja memang ada takdirnya, tapi tetap kita berusaha begitu ya. Jadi ketika kita mendapat musibah, kita tahu itu dari Allah, kita sabar. Ketika kita dapat nikmat, kita tahu itu dari Allah, kita bersyukur. Udah itu dong. Bersyukur, bersabar, itu hidup yang paling bagus. Cukup dah ya.